Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari tema 6 pada pembelajaran yang keempat sampai yang keenam. Cara membuat peta pikiran. 1. Tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. 2. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. 3. Setelah itu, barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positifnya: 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. 2. Meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. 3. Pendapatan penduduk semakin meningkat. 4. Dibangunnya sarana dan prasarana. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perkebunan kelapa sawit, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakannya tanaman kelapa sawit saja. 2. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. 3. Berkurangnya sumber daya air. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan untuk diolah menjadi minyak goreng. Menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Kewajiban dan hak harus selalu dijalankan secara berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut ini adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperolehnya. Kewajibannya, membuang sampah ke tempat sampah. Hak yang diperoleh, lingkungan sekolah menjadi bersih. 2. Mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Hak yang diperoleh, mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. 3. Mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Hak yang diperoleh, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi dapat terpecahkan. 4. Kewajiban melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Hak yang diperoleh, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. 5. Kewajiban bertanya kepada guru dengan santun. Hak yang diperoleh siswa, mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. 1. Menaati peraturan lalu lintas. 2. Menjaga kebersihan fasilitas umum. 3. Mendengar pendapat orang lain saat musyawarah. 4. Membayar pajak dengan tepat waktu. 5. Menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Contoh pemuaian dan penyusutan benda. Pemasangan rel kereta yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Ketika cuaca panas atau pada siang hari, rel kereta yang terbuat dari logam akan mengalami peristiwa pemuaian. Oleh karena itu, diberi celah supaya ketika terjadi peristiwa pemuaian, rel ini tidak melengkung. Contoh yang kedua, ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai
dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Coba anak-anak perhatikan ban sepeda yang sudah berhari-hari diletakkan di atas lantai dan tidak digunakan, maka ban itu terlihat seperti kempes. Menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Perhatikan judul dan tema dalam teks. 2. Tentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. 3. Kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu. 4. Saat menuliskan kembali, perhatikan runtutan informasi yang kamu peroleh. Menjelaskan tangga nada slendro. Tangga nada pentatonis ada dua, seperti kemarin yang sudah Ibu jelaskan. Salah satunya yaitu tangga nada slendro atau laras slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada, pada umumnya bersifat gembira, lincah, dan riang. Berikut ini susunan tangga nada slendro: do, re, mi, sol, la, do. Contoh lagu dengan tangga nada slendro yaitu Lir Ilir dari Jawa Tengah, Cincang Keling dari Jawa Barat, dan Cening Putri Ayu dari Bali. Ingat kembali hal yang harus diperhatikan dalam ringkas eksplanasi. Pertama, membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. 2. Dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi teks lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Menjelaskan makna tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain.
Cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab: 1. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. 2. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. 3. Selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Menyanyikan lagu daerah tangga nada pelok. Tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki 5 nada dan digunakan dalam musik gamelan Jawa dan Bali. Tangga nada pelok biasanya ditulis dalam 5 nada. Susunan tangga nada pelok sama dengan tangga nada mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tetapi pada tangga nada pelok hanya 5 nada yang digunakan, do, re, mi, sol, la, do. Yang dominan digunakan dalam lagu daerah seperti Gambang Suling dari Jawa Tengah, Tari Bali dari Bali, Jamuran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ini susunan tangga nada slendro, do, re, mi, sol, la, do. Contoh lagu dengan tangga